Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala imamil muttaqin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa tamassaka bi sunnatihi wa man jahada fi sabilihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, anak-anakku sekalian, peserta Smartren tahun 2025 SMAN 1 Citerep. Pada kesempatan hari ini, hari Senin, tanggal 10 Maret 2025, saya mendapat amanah untuk menyampaikan kurang lebih berkaitan dengan Islam sebagai rahmat bagi semesta alam. Anak-anakku sekalian, ini Allah sampaikan, Allah tegaskan dalam Al-Quranul Karim bagaimana fungsi dan kedudukan dari baginda Rasulullah SAW ketika Allah menyatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi sebetulnya yang perlu kita yakini dan kita pahami bersama bahwasanya Rasulullah diutus adalah sebagai rahmat bagi semesta alam, bagi kehidupan manusia dan kehidupan alam keseluruhannya. Artinya anak-anakku sekalian, demikian juga Islam. Ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW adalah merupakan rahmat, selalu mendatangkan kedamaian bagi umat manusia, mendatangkan kebaikan dan keselamatan bagi umat manusia dan alam ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat nanti. Anak-anakku sekalian, terus bagaimana bukti daripada Islam adalah merupakan rahmat bagi semesta alam? Paling tidak kita coba perhatikan dari sejarah peradaban Islam di masa-masa kejayaan Islam, masa abad 7 sampai 13 Masehi. Ini Masya Allah, Islam berkembang dengan sangat cepat. Setelah wafatnya baginda Rasulullah SAW, dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, dan kemudian berlanjut dengan kekhalifahan Umayyah dan kekhalifahan Abbasiyah. Islam pada masa itu, pada tahun 700 sampai 1300 Masehi, itu mengalami kemajuan yang sangat luar biasa. Islam memimpin peradaban dunia. Di saat bangsa Eropa itu belum mengenal ilmu pengetahuan. Mereka masih hidup dalam kondisi yang terbelakang. Tapi umat Islam pada saat itu di kekhalifahan Spanyol di Andalusia telah berhasil membuat peradaban yang sangat tinggi. Demikian juga dengan kekhalifahan Abbasiyah di Baghdad. Ini kurang lebih, anak-anakku sekalian, telah berkembang peradaban yang sangat maju, kota-kota yang sangat indah, yang sangat megah di Andalusia dan di Baghdad. Dan bukan hanya gedung-gedung yang megah dan desain arsitektur yang indah, tapi juga berkembang ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan yang sebelumnya dipimpin oleh Yunani, kemudian diambil alih oleh peradaban Islam, diambil alih oleh ilmuwan Islam pada masa abad ke-7 sampai ke-13 Masehi. Sampai kemudian berkembang sekolah-sekolah dan perpustakaan, banyak ilmuwan, dan berkembang penelitian yang kemudian berhasil mengembangkan ilmu pengetahuan yang sangat maju pada masa itu. Ini bukti bahwasanya Islam, ajaran Islam mendatangkan keberkahan bagi kehidupan alam semesta, mendatangkan rahmat, menjadi rahmat bagi kehidupan manusia dan alam semesta ini. Yang kedua, anak-anakku sekalian, bukti dari sejarah juga adalah bagaimana Islam menjadi rahmat bagi semesta alam adalah ketika pembebasan Baitul Maqdis di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Nah, pada saat itu
umat Islam, kaum mukminin berhasil membebaskan Baitul Maqdis dari pendudukan orang-orang atau pemerintahan Romawi. Nah, pada saat itu kemudian datanglah secara seremoni Khalifah Umar bin Khattab dari Madinah menuju Palestina, Baitul Maqdis. Nah, pada saat pembebasan Baitul Maqdis dari kekuasaan Romawi itu dengan penuh kedamaian gitu. Dan dengan tetap mempertahankan toleransi beragama di Yerusalem. Artinya Khalifah Umar menjamin kehidupan beragama agama yang lain gitu ya. Seperti pemeluk agama Nasrani maupun pemeluk agama dari Yahudi. Nah, ini merupakan satu bentuk toleransi yang indah, di mana pemerintahan Islam menjamin kehidupan beragama bagi penganut agama yang lain dan menunjukkan bahwasanya Islam mampu untuk memimpin dan berbuat adil kepada pemeluk-pemeluk agama yang lain. Demikian juga anak-anakku sekalian, peserta Sematen SMAN 1 Citrep tahun 2025, di tahun 1453 pun terjadi penaklukan Konstantinopel yang juga pada saat itu dikuasai oleh Romawi, kemudian berhasil ditaklukkan, dibebaskan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ini luar biasa nih, berbulan-bulan Sultan Muhammad Fatih mengepung Konstantinopel. Dan ini pernah disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwasanya sebaik-baiknya panglima dan sebaik-baiknya pasukan adalah yang nanti akan berhasil menaklukkan Konstantinopel. Dan ini terjadi di masa Sultan Muhammad Al-Fatih yang berhasil membebaskan Konstantinopel. Dan ketika dengan susah payah berbulan-bulan dan kemudian akhirnya berhasil menduduki ataupun menaklukkan Konstantinopel, Muhammad Al-Fatih tetap menghormati dan berlaku adil kepada penduduk yang berhasil ditaklukkan. Nah, ini nggak ada anak-anak sekalian satu bangsa superpower yang telah menang dalam sebuah pertarungan kemudian berlaku adil dan memberikan kedamaian, kecuali apa yang sudah dibuktikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Nah, ini sampai kemudian dia mendatangi gereja yang kemudian diubah menjadi Masjid Hagia Sophia. Itu beliau mendatangi kaum Nasrani, mendatangi umat yang lain, agama yang lain. Beliau menyatakan menjamin kehidupan beragama dari agama-agama di luar Islam. Itu ayyuhal hadirin rahimakumullah, anak-anakku sekalian, bukti bahwasanya Islam ketika menang pun menjadi rahmat bagi semesta alam, bagi kehidupan manusia yang lain. Nah, ini juga anak-anakku sekalian, kita lihat jejak Islam di Eropa pada masa abad 8 Masehi, 1800 ya, 800 Masehi, kemudian 900 Masehi, terus sampai 14 Masehi, tahun 1400 Islam itu telah masuk ke bumi Eropa gitu. Telah masuk ke Prancis, ke Bosnia dan ke Italia gitu. Jadi ada jejak Islam di Eropa pada masa itu, di masa kejayaan Islam gitu. Jadi Islam di masa kejayaannya telah berhasil masuk dakwahnya ke negeri Eropa dan menantang kedamaian, menantangkan keberkahan bagi kehidupan masyarakat yang ditaklukkannya. Nah, ini anak-anakku sekalian, konsep gambaran bagaimana Islam sebagai agama yang damai, yang patut untuk kita perhatikan dan patut untuk kita cermati bersama
kita pahami bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia itu berbangsa-bangsa untuk saling mengenal. Dan ini Allah tegaskan dalam surat dalam ayat yang Allah menyatakan wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Allah menjadikan manusia itu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa lita'arafu untuk saling mengenal. Jadi dari 14 abad yang lalu Islam selalu welcome dengan keberaneka-ragaman. Islam welcome dengan perbedaan suku, perbedaan ras, perbedaan bangsa gitu. Untuk apa? Untuk saling hidup secara harmonis, saling mengenal gitu. Dan Allah tegaskan inna akramakum indallahi atqakum. Bahwasanya yang paling mulia di sisi Allah adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini jaminan Islam bahwasanya manusia beraneka ragam, berbangsa-bangsa, bersuku-suku, berbeda ras, nggak ada masalah gitu. Itu adalah sesuatu yang pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Kita lahir tidak bisa memilih dari suku dan ras yang mana, tapi semuanya itu bisa hidup harmonis tanpa saling menjatuhkan gitu. Tanpa saling untuk terjadinya sampai satu suku melecehkan suku yang lain, satu ras menghabisi ras yang lain, genosida sebagaimana yang pernah terjadi di masa Hitler, dan kalau sekarang juga dilakukan oleh Israel terhadap Muslim Palestina. Anak-anakku sekalian, masuknya Islam juga ini merupakan sebuah bukti Islam adalah agama yang damai. Masuknya Islam ke Indonesia, dan ini kita telah pelajari di sejarah bahwa masuknya Islam itu dengan jalur perdagangan dan akulturasi budaya. Maksudnya akulturasi budaya itu adalah adanya dakwah dengan cara yang pendekatan budaya. Ada yang menikah, dai Islam menikah dengan penduduk setempat, kemudian akhirnya penduduk setempat itu menerima dakwah Islam dengan penuh kedamaian, tanpa senjata gitu. Tidak seperti datangnya penjajah Portugis, Spanyol, Belanda gitu, yang datang menimbulkan pertumpahan darah, memunculkan peperangan di bumi Indonesia. Kemudian yang berikutnya, anak-anak sekalian, Islam menghargai manusia dan menghargai alam yang ada ini. Kita diperintahkan untuk berperilaku hablum minannas, bukan hanya hablum minallah. Hubungan dengan Allah kita harus baik, kita harus menegakkan tauhid dan beribadah kepada Allah, dan kemudian juga kita harus hablum minannas gitu. Harus menjaga hubungan baik dengan manusia, dan termasuk harus memelihara alam semesta ini gitu. Dan itu harus diperhatikan dan harus menjadi perhatian bagi seorang muslim. Akhlak kepada manusia yang lain dan akhlak kepada binatang, itu akhlak kepada alam semesta ini untuk menjaganya merupakan sebuah kewajiban bagi seorang muslim. Dan berikutnya adalah Islam bukan teroris. Ini ada tuduhan-tuduhan dari Islam fobi, dari orang-orang barat yang takut dan khawatir dengan perkembangan Islam. Mereka menuduh Islam mengajarkan kekerasan. Padahal bukti sejarah Islam selalu datang dengan kedamaian, selalu memberikan rahmat bagi semesta alam. Dan ini bukti-buktinya anak-anakku sekalian. Kita lihat perkembangan Islam ternyata sekarang ini begitu pesat ya. Di Eropa, di Amerika, dakwah Islam masuk ke Eropa sekarang ini gitu. Dan berkembang pesat itu adalah dengan jalan diskusi, dengan ceramah-ceramah keagamaan gitu ya. Dan itu sangat menarik perhatian orang-orang barat di Eropa dan di Amerika. Dan ini kita lihat 5 negara Eropa dengan pertumbuhan umat muslim yang tertinggi. Ada Swedia, kemudian Italia, Inggris, Masya Allah, kemudian Jerman,
dan yang tertinggi adalah di Prancis. Jadi perkembangan Islam sangat cepat gitu ya. Banyak umat agama lain yang masuk Islam gitu karena keindahan Islam. Karena mereka setelah belajar, ketika mereka bertanya, ketika mereka diskusi, mereka menemukan bahwasanya Islam adalah agama yang memberikan kedamaian, agama yang mendatangkan ketenangan, agama yang menjadi rahmat bagi kehidupan manusia dan alam semesta ini. Yang berikutnya, anak-anakku sekalian, ini juga bukti dari sisi yang lain, bukti sebaliknya. Sebaliknya bahkan yang terjadi adalah umat Islam justru sering menjadi korban gitu. Sering menjadi korban dari kehidupan intoleransi gitu, dari umat agama yang lain. Dan ini terjadi di India. Tahun 1992 Masjid Babri di Ayodhya itu dihancurkan gitu ya, diduduki oleh umat Hindu di India, dihancurkan gitu ya. Nah, ini satu kehidupan yang intoleransi, dan ini tidak terjadi dalam kehidupan Islam gitu, ataupun dalam sejarah umat Islam. Dan ini juga yang terjadi kemarin ya, belum lama ini, tahun-tahun yang lalu di Eropa juga terjadi intoleransi ketika mereka ada penduduknya yang membakar Al-Quran Karim. Tapi pemerintah Swedia memberikan kebebasan berekspresi, membiarkan gitu apa yang terjadi. Dan ini sangat-sangat melukai perasaan umat Islam ketika kitab sucinya dibakar gitu ya. Dan ini sebuah provokasi yang luar biasa dari orang-orang di luar Islam gitu. Justru ini adalah satu bentuk intoleransi. Kemudian yang paling dahsyat adalah ketika Israel menyerbu Gaza gitu. Dan ini udah setahun lebih, korbannya udah sekitar 50.000 orang gitu, korban dari Muslim Palestina di Gaza akibat kekejaman penjajah Israel. Dan ini justru Islam, umat Islam menjadi korban. Nah, ini anak-anakku sekalian, kita coba lihat Islam dengan kedamaian justru ini tampak dan terjadi di Amerika. Ini terjadi di sebuah kota di Amerika, di Blok O, itu kawasan yang tadinya dikuasai oleh gangster, kawasan yang banyak terjadi kriminal, gitu. Tapi ketika kemudian dakwah Islam masuk ke sana, kemudian ada banyak orang yang masuk Islam, itu kehidupan berubah drastis. Masya Allah, kehidupan berubah drastis yang akhirnya mendatangkan kedamaian. Jadi setelah mengenal Islam, orang-orang yang telah masuk Islam ini kehidupan kriminal berkurang gitu ya. Dan ini diakui oleh kepolisian di Amerika. Dan ini kita lihat, kita ingat juga datangnya dakwah Islam ke Nusantara, ke Indonesia. Tercatat dalam sejarah bahwasanya masuknya dakwah Islam ke Nusantara Indonesia ini dengan cara yang sangat damai. Tidak ada peperangan gitu, sebagaimana seperti yang dilakukan oleh penjajah kolonial Barat gitu ya. Justru dakwah Islam dari Gujarat, dari Yaman, bahkan ada yang sumber lain mengatakan langsung dari Jazirah Arab, dari kota Madinah. Nah, ternyata mereka datang semuanya dengan cara yang sangat damai masuk ke Indonesia gitu, dan berkembang kemudian di Indonesia menjadi agama yang mayoritas gitu ya di Indonesia ini, dan semuanya dengan damai, dengan perdagangan, dengan akulturasi gitu, dengan pernikahan silang, dengan penduduk pribumi, sehingga kemudian Islam berkembang. Semua membuktikan bahwasanya Islam adalah agama yang menjadi rahmat bagi semesta alam ini.
Nah ini anak-anak sekalian sedikit ada interaksi kita dengan orang lain. Kita upayakan bahwa kalau kita berteman dengan siapapun, kita upayakan dengan teman yang baik gitu. Karena kita bergaul dengan teman yang baik itu menjadi bagaikan kita berteman dengan penjual atau berinteraksi dengan penjual minyak wangi. Jadi kita akan mendapat wanginya, akan mendapatkan kebaikan gitu. Jadi berteman dengan orang-orang yang baik. Kalau kita berteman dengan orang yang buruk, dekat dengan teman-teman yang mendatangkan keburukan, itu bagaikan kita berteman dengan pandai besi. Jadi kita bisa terkena percikan apinya gitu, yang akan membakar baju kita gitu. Kemudian ada aroma yang tidak sedap gitu, aroma hangus dari baju kita. Nah ini peringatan buat kita, kita bergaul dengan siapapun, berinteraksi dengan siapapun, tapi kita pandai memilah-milah gitu. Dan ini akan menjadi berkah dan keindahan dalam kehidupan kita. Demikian aja anak-anak sekalian, peserta Mapren SMA 1 Sutra tahun 2025, kajian kita yang sangat-sangat ringkas berkaitan dengan Islam sebagai rahmat bagi umat alam. Saya cukupkan, ubur-ubur ikan lele. Cukup sekian ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.